Jajaran Polda Riau berhasil mengungkap jaringan peredaran narkoba yang dikendalikan oleh sindikat Saudara, di setelah Malaysia. menjalani 17 pemeriksaan pelaku di diamankan Polres petugas Jakarta Barat, beserta tersangka penyalahguna 64 barang kg narkoba sabu Lucinta dan Manalida 10.000 butir Kalimantan. Baiklah, seperti yang telah kita ketahui, narkotika sudah ada di Indonesia sejak tahun 1971. Maka dari itu, izinkanlah kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Denisa Damani, Jessica saya sendiri, dan juga Kellen Austin untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai kasus narkotika yang ada di Indonesia. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan narkotika. Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, baik sintetis maupun non-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau pengurangan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menyebabkan ketergantungan. Kemudian, narkotika terbagi menjadi 3 golongan. Narkotika golongan pertama, narkotika golongan kedua, dan narkotika golongan ketiga. Penjelasan dari masing-masing golongan akan dijelaskan oleh Denisa Damani. Dasar-dasar hukum narkotika di Indonesia. Ada beberapa yang dapat kami kumpulkan, yaitu ada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 20, di mana Pasal 5 Ayat 1 ini berbunyi, Presiden memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian bunyi Pasal 20 Ayat 1 dan 2, tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Jadi, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 20 ini adalah sebenarnya landasan utama untuk membuat peraturan narkotika di Indonesia. Karena peraturan itu dirancang oleh Presiden, lalu akan disetujui oleh DPR. Jika tidak ada persetujuan dari DPR, maka undang-undang yang akan dibentuk untuk hukum narkotika nanti itu tidak akan bisa terbuat. Kemudian ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Sebenarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 ini merupakan bentukan dari Undang-Undang Narkotika yang lama, yaitu Undang-Undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997. Mengapa dirubah? Karena tindak pidana narkotika itu telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 ini dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi perkembangan dan memberantas tindak pidana tersebut. Maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 ini dibentuk menjadi Undang-Undang Narkotika yang baru berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 20 tadi. Dirubah berdasarkan persetujuan DPR, dan undang-undang itu dirancang atau dibentuk oleh Presiden, seperti itu. Lalu Undang-Undang Republik Indonesia ini yang nomor 35 tahun 2009 ini dibuat dengan mengingat yang pertama tadi Undang-Undang Dasar ya 1945. Lalu kemudian mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika tahun 1961 beserta protokol tahun 1972. Lalu mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances tahun 1998. Lalu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini dibuat dengan menimbang yang pertama, bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur, yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945,
Kualitas sumber daya manusia di Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya. Lalu, dibuat dengan menimbang bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia di Indonesia, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat, serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Lalu dibuat dengan menimbang yang terakhir itu bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi di sisi lain pun dapat menyebabkan atau menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Undang-undang ini berisi 17 bab dan 155 pasal dan berisi penjelasan sebanyak 29 halaman dan lampiran sebanyak 9 halaman. Lalu, undang-undang ini bertujuan untuk yang pertama itu ada menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi, menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, lalu memberantas peredaran gelap narkotika dan menjamin peraturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika dibagi atas 3 golongan, yaitu golongan pertama, narkotika golongan kedua, dan narkotika golongan ketiga. Narkotika golongan pertama itu adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi yang mengakibatkan nantinya akan menyebabkan ketergantungan. Yang kedua itu ada narkotika golongan 2, adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi ataupun untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan juga bisa, serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan juga. Dan yang terakhir adalah narkotika golongan 3, yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan dan pengetahuan yang banyak digunakan dalam terapi dan bisa juga tujuannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Lalu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 67. Mengapa undang-undang ini kami masukkan ke dalam dasar hukum narkotika di Indonesia? Karena kasus-kasus penyalahgunaan narkoba terutama bagi anak-anak di usia sekolah SD, SMP maupun SMA menyebabkan efek dan dampak negatif bagi kesehatan mental dan fisiknya. Saat ini marak terjadinya kasus-kasus penyalahgunaan narkoba terutama bagi anak-anak di usia sekolah seperti saat ini ya, misalnya SMA maupun yang seusia dengan kita, seusia mahasiswa, yang berawal dari penawaran dari si pengedar narkoba. Semula anak-anak sekolah itu ditawarkan secara gratis. Kemudian setelah merasa ketergantungan terhadap narkoba, otomatis anak-anak tersebut terpaksa harus membeli karena sudah memiliki efek ketergantungan. Lalu banyaknya jumlah pelaku penyalahgunaan narkoba pada anak sangatlah memprihatinkan di Indonesia ini. Mereka harus berhadapan dengan hukum karena melakukan tindak pidana dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah mereka lakukan. Seorang anak yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika itu akan diproses atau akan diberi sanksi melalui peraturan perundang-undangan yang sama dengan pelaku dewasa. Namun hanya saja untuk pelaku anak itu proses peradilannya itu berbeda dengan pelaku dewasa. Maka dari itu, perlindungan khusus yang diberikan kepada anak oleh negara itu diatur dalam undang-undang ini, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014. Sebenarnya ini undang-undang ini juga merupakan ubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
di mana di dalam pasal 67 dinyatakan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Dan anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya narkoba ini nanti dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, dan rehabilitasi. Selanjutnya kita masuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013. Peraturan pemerintah ini berisikan tentang bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tujuan dibuatnya peraturan pemerintah ini agar terciptanya efisiensi serta menciptakan peraturan perundang-undangan yang memberikan kemudahan bagi aparat, penegak hukum dan masyarakat dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan, serta dalam melakukan pemahaman yang komprehensif terhadap materi muatan yang terdapat dalam peraturan pemerintah ini. Jika narkotika disalahgunakan atau penggunaan narkoba itu tidak sesuai dengan standar pengobatan, dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan setiap orang dan masyarakat, serta nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Namun apabila penggunaan narkotika dilakukan sesuai dengan standar, prosedur, dan ukuran atau dosis yang diizinkan, serta melalui pengawasan yang ketat dari dokter atau pejabat yang berwenang, maka narkotika dapat bermanfaat di bidang medis atau kedokteran, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka dari itu, materi pokok yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 itu meliputi yang pertama ada transito narkoba, yang kedua ada pembinaan dan pengawasan, yang ketiga ada syarat dan tata cara penyimpanan, pengamanan dan pengawasan barang sitaan, yang keempat ada syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium, yang kelima ada syarat dan tata cara penyerahan dan pemusnahan barang sitaan. Yang keenam ada tata cara perlindungan oleh negara terhadap saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana narkotika, ahli dan petugas laboratorium beserta keluarganya. Dan yang terakhir itu ada tata cara penggunaan harta kekayaan atau aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana narkotika. Dan yang terakhir kita masuk pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 20 Tahun 2018. Peraturan daerah ini berisikan tentang fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika mengamanahkan bahwa gubernur melakukan fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika di provinsi dan kabupaten atau kota di wilayahnya. Masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Riau ini saat ini dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian bermacam-macam jenis narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Kekhawatiran ini semakin diperparah akibat meluasnya pemakaian dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, tidak terkecuali di Provinsi Riau kita ini. Pemberitaan media massa seperti tidak ada habisnya menjadi jalur utama untuk kasus narkoba. Kita masuk pada kasus narkoba. Kasus yang pertama itu penangkapan perwira polisi kurir sabu 16 kg. Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau berhasil menangkap 2 orang kurir narkoba dengan barang bukti 16 kg sabu-sabu. Satu di antara kurir tersebut adalah oknum perwira polisi berpangkat kompol yang masih aktif bertugas di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau. Petugas terpaksa menembak Imam Zaidi, oknum perwira ini, karena berusaha melarikan diri dan dari kejaran petugas. Jadi apa sih dampak kasus yang pada kasus ini? Dampak kasusnya itu yang pertama ada dampak kesehatan jiwa atau mental, yang menyebabkan si perwira ini tadi melakukan tindak kejahatan. Dari kasus penangkapannya ini dia melakukan kayak seperti kejar-kejaran dengan polisi di jalan raya. Jadi dia nggak ada takutnya untuk melakukan hal tersebut di jalan raya. Lalu ada dampak sosial. Yang pertama itu dipecat atau diberhentikan secara tidak hormat oleh Polda Riau.
Lalu yang kedua, dikucilkan dalam masyarakat dan pergaulan dengan orang-orang baik. Ketiga, keluarga akan mendapat malu yang besar karena mempunyai anggota keluarga yang memakai zat-zat terlarang tersebut. Yang keempat, pastinya tidak bakal lagi dipercaya oleh orang lain. Dan dampak spiritual ini yang paling berpengaruh terhadap si perwira, yaitu membuat si perwira ini menjadikan pecandu narkoba, menjadikan narkoba sebagai prioritas utamanya di dalam kehidupannya. Narkoba menjadi jauh lebih penting daripada keluarga, istri, pekerjaan begitu. Dan ia tidak lagi melakukan pekerjaannya seperti biasa. Bila sebelumnya ia termasuk yang rajin beribadah, maka dia akan menjauh dari kegiatan ibadahnya. Apalagi ya, orang tua mungkin tidak lagi dihiraukannya, ataupun bahkan pun Tuhan mungkin dianggap tidak ada, tetapi narkoba selalu setia dan selalu dapat memberikan efek yang diinginkannya. Secara spiritual, narkoba itu menurutnya itu adalah pusat hidupnya dan bisa dikatakan sebagai posisi pengganti Tuhan. Maka dari itu dikatakan dampak spiritual ini berpengaruh besar terhadap kasus ini. Lanjut pada kasus yang kedua, yaitu anak wakil Bupati Banyuasin jadi tersangka pengguna narkoba. Kepolisian Resor Banyuasin menetapkan anak wakil Bupati Banyuasin bernama Sigit Tri berusia 36 tahun sebagai tersangka pengguna narkoba saat penggerebekan di mes pemerintah Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Mereka tersangka ini dan temannya Indrayani berusia 34 tahun ditangkap berdasarkan hasil uji laboratorium yang menyatakan keduanya positif menggunakan narkoba jenis sabu. Sebelumnya, polisi menggerebek Sigit dan Indra saat sedang pesta narkoba di mes pemerintah Kabupaten Banyuasin ini. Dari keduanya, polisi menyita pirek kaca berisikan sabu-sabu, 3 batang pipet, 1 botol bong, 4 buah korek api gas, 1 lembar plastik klip, 4 batang jarum, dan 1 skop dari pipet. Selain itu, Polres Banyuasin juga telah menangkap 2 pemasok sabu-sabu kepada Sigit di area kebun karet Desa Galang Tinggi. Keduanya berinisial AD dan E ditangkap setelah polisi melakukan pengembangan kasus. Sementara, Sigit yang merupakan anak wakil Bupati Banyuasin, Haji Slamet, mengaku sudah 1 tahun belakangan ini mengkonsumsi narkoba lantaran merasa frustasi dengan berbagai masalah. Salah satunya karena sang ibu meninggal dunia dari 1 tahun yang lalu. Karena perbuatan mereka berdua, Sigit dan Indra dikenakan pasal 114 ayat 1 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun penjara. Jadi dampak dari kasus ini adalah yang pertama itu ada dampak sosial, di mana dampak sosial yang akan dirasakan anak wakil bupati ini. Yang pertama, dikucilkan dalam masyarakat dan pergaulan orang-orang baik. Otomatis memang kalau kita menjadi orang yang tersangka narkoba itu memang pasti bakal dijadikan bahan pembicaraan di daerah lingkungan kita. Yang kedua, keluarga akan benar-benar merasa malu karena mempunyai anggota keluarga yang memakai zat terlarang. Terutama itu pada ayahnya ya mungkin. Apalagi ayahnya yang menjabat sebagai wakil bupati Banyuasin. Jabatan yang lumayan tinggi kalau dikatakan. Lalu yang ketiga itu tidak dipercaya lagi oleh orang lain. Yang kedua ada dampak ekonomi. Akan banyak uang yang dibutuhkan untuk penyembuhan dan perawatan kesehatan si pecandu. Karena untuk rehabilitasi atau seperti penyembuhan tentang narkoba ini emang biayanya sangat mahal sekali. Dan yang terakhir ada dampak kesehatan atau kejiwaan. Yang pertama menyebabkan depresi mental, itu pasti. Dan yang kedua gangguan pada sistem saraf. Baik, selanjutnya mengenai contoh kasus yang ketiga, di mana contoh kasus yang ketiga ini berisikan sebuah berita mengenai seorang selebgram yang bernama Millen Chirus, di mana ia terjerat dalam kasus narkoba. Berikut ini merupakan tayangan berita mengenai kasus tersebut. Ini adalah detik-detik ketika selebgram Millen Chirus ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara atas kepemilikan narkoba.
Keponakan dari artis Ashanti ini diamankan di sebuah kamar hotel di kawasan Tanjung Priuk Minggu dini hari. Dalam kamar tersebut, polisi juga mengamankan seorang pria berinisial JR dan barang bukti 1 paket sabu seberat 0,3 gram serta alat hisap. Nah, melalui kasus tersebut, maka dapat kita ketahui terdapat beberapa pengaruh dari penyalahgunaan narkoba terhadap bidang kesehatan. Yaitu pertama, dapat mengganggu kondisi tubuh dan kondisi otak secara umum. Kemudian dapat menyebabkan perubahan sel saraf dalam otak. Yang ketiga, dapat menyebabkan dehidrasi. Yang keempat, dapat menyebabkan kebingungan dan hilangnya ingatan. Yang kelima, dapat menyebabkan halusinasi. Yang keenam, dapat menyebabkan terjangkitnya penyakit mematikan seperti HIV atau AIDS, sifilis, dan penyakit mematikan lainnya dikarenakan penggunaan dari jarum suntik bekas, dan juga dapat menyebabkan kejang-kejang hingga kematian dikarenakan overdosis. Nah, selain itu juga dapat berpengaruh pada bidang ekonomi, di mana BNN atau Badan Narkotika Nasional telah memperkirakan bahwa kerugian ekonomi yang dimiliki oleh negara bisa mencapai 74,4 triliun, di mana angka tersebut hanya berasal dari penyalahgunaan narkoba. Dan angka tersebut akan semakin meningkat jika penggunaan narkoba semakin meningkat tiap tahunnya. Nah, selain itu juga dapat berpengaruh pada pendapatan Milen Cyrus, di mana seperti kita ketahui dia kan seorang selebgram. Nah, apabila ia telah menyalahgunakan narkoba, maka tentunya ia akan dikucilkan oleh masyarakat, di mana hal tersebut merupakan dampak dari sosial penggunaan narkoba. Oleh karena itu, maka dapat mempengaruhi job dan juga dapat mempengaruhi pendapatan dari selebgram tersebut, yang akan semakin menurun seiring dengan berkembangnya waktu. Nah, selanjutnya pengaruh terhadap bidang sosial, di mana seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa Milen Cyrus ini merupakan seorang selebgram yang memiliki banyak pengikut di media sosialnya. Oleh karena itu, maka besar kemungkinannya jika ia dikucilkan oleh masyarakat. Nah, selanjutnya memiliki masa depan yang suram, di mana ia telah menyalahgunakan dalam pemakaian narkoba dan juga pernah memasuki penjara. Kemudian memiliki gangguan mental antisosial dan asusila. Selanjutnya terdapat juga beberapa pengaruh pada bidang psikologis. Yang pertama, memiliki emosi yang cenderung tidak stabil. Yang kedua, curiga yang berlebihan. Yang ketiga, dapat juga mempengaruhi konsentrasinya, di mana ia sulit berkonsentrasi. Dan yang terakhir yaitu lamban bekerja dan ceroboh dalam bekerja. Contoh kasus yang keempat adalah mengenai sebuah berita yang berisikan seorang pelajar sekolah kejuruan Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah yang tertangkap sebagai pengguna dan pengedar narkoba. Berikut ini merupakan tayangan berita mengenai kasus tersebut. 10 tersangka pengguna dan pengedar narkoba berhasil diamankan aparat kepolisian dalam kurun waktu 3 pekan terakhir. Mereka merupakan pengguna dan pengedar barang haram seperti sabu, tembakau gorila, dan obat-obatan daftar G. Mereka kerap beraksi di wilayah Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Salah satu pengedar yang ditangkap masih berstatus sebagai pelajar di salah satu sekolah kejuruan di Kabupaten Karanganyar. Ia nekat menjual barang haram tersebut dengan sistem online. Dari tangan 10 tersangka, aparat kepolisian berhasil mengamankan barang bukti uang tunai berjumlah 1 juta rupiah, 2 gram sabu, handphone, beberapa linting tembakau gorila, dan ganja kering siap edar. Nah, penyalahgunaan narkoba ini memiliki dampak yang sangat luas. Dalam lingkup yang sangat kecil saja, yaitu diri sendiri, sudah diketahui bahwa narkoba ini dapat menyebabkan berbagai gangguan pada sistem tubuh, di mana gangguan tersebut akan mengganggu kesehatan tubuh para penggunanya. Misalnya yaitu pertama, menurunnya kondisi otak dan tubuh secara umum, yang kedua perubahan sel saraf dalam otak, yang ketiga dehidrasi, yang keempat bingung dan juga hilang ingatan, yang kelima halusinasi, yang keenam terjangkitnya penyakit yang mematikan seperti HIV atau AIDS, sifilis, dan lain-lain dikarenakan penggunaan dari suntikan bekas, kemudian juga dapat menyebabkan kejang-kejang hingga kematian. Nah, jika gangguan kesehatan tersebut sudah kita temukan pada pelajar SMA yang memiliki usia yang belia dan juga masih memiliki masa depan yang cerah untuk berbakti kepada negara dan menjadi warga negara yang baik, maka bagaimana kondisi dari negara ini ke depannya? Nah, tentunya negara ini akan dipenuhi oleh orang-orang yang sakit dikarenakan penyalahgunaan narkoba. Nah, selain itu, penyalahgunaan narkoba ini juga dapat menghancurkan diri seseorang dari segi ekonomi tanpa peduli usianya. Hal tersebut dikarenakan biaya untuk membeli narkoba ini tidaklah murah. Oleh karena itu, apabila seorang pelajar sudah hidup dengan ketergantungan akan narkoba, maka tentunya ia akan rela melakukan apapun, halal ataupun tidak, yang penting ia bisa mendapatkan uang untuk membeli narkoba. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka BNN atau Badan Narkotika Nasional telah memperkirakan
kerugian ekonomi yang dapat dialami oleh negara bisa mencapai 74,4 triliun, di mana angka tersebut hanya berasal dari penyalahgunaan narkoba. Dan angka tersebut akan semakin meningkat jika pengguna narkoba selalu bertambah tiap tahunnya. Nah, berikut ini merupakan beberapa pengaruh dari penyalahgunaan narkoba terhadap bidang sosial yang dialami oleh para pelajar, yaitu pertama, dapat mengurangi kemampuan berprestasi dalam pendidikan sekolah. Kedua, tidak peduli terhadap norma dan nilai yang ada. Ketiga, mengganggu hubungan antara pengguna dengan lingkungan sekitarnya. Nah, selain itu juga dapat mempengaruhi bidang psikologis, yaitu pertama, emosi yang tidak terkendali dan curiga yang berlebihan. Selanjutnya, kasus Lucinta Luna yang terjerat narkotika. Kasus ini bermula ketika Lucinta Luna dan ketiga rekannya digerebek polisi di apartemen Tamrin City, Jakarta pada tanggal 11 November tahun 2019. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menemukan sejumlah Riklona dan Tramadol di dalam tas Lucinta Luna. Polisi juga menemukan 3 buah pil ekstasi di dalam keranjang sampah apartemen tersebut. Setelah itu, Lucinta Luna dan ketiga rekannya menjalani tes urin untuk mengetahui apakah mereka benar-benar menggunakan narkotika atau tidak. Hasilnya, Lucinta Luna dinyatakan positif, sedangkan ketiga rekan lainnya dinyatakan negatif. Selebritas Lucinta Luna tidak mengeluarkan pernyataan saat dibawa polisi ke Polda Metro Jaya dari Polres Jakarta Barat. Setelah dipindahkan, Lucinta Luna ditempatkan di blok perempuan rumah tahanan Polda Metro Jaya. Dari hasil tes urin yang dilakukan polisi, Lucinta dinyatakan positif menggunakan narkoba. Sementara 3 orang teman Lucinta dinyatakan negatif. Selain ekstasi, polisi juga menemukan jenis obat lain yang tergolong psikotropika. Dampak yang diakibatkan dari kasus ini. Yang pertama, bidang kesehatan. Para pengguna tramadol dapat mengalami gangguan pernafasan yang cukup serius dan gangguan irama pada jantung. Untuk Riklona, apabila mengonsumsi obat-obatan ini dapat mengakibatkan gangguan sistem pengaturan pada otot. Kemudian, kedua obat-obatan tersebut dapat mengakibatkan ketergantungan, halusinasi atau euforia, dan juga gangguan kesehatan mental. Yang kedua di bidang ekonomi. Seperti yang telah kita ketahui, Lucinta Luna merupakan artis tanah air atau selebgram. Adanya kasus ini mengakibatkan Lucinta Luna kehilangan banyak pekerjaan atau pemutusan kontrak secara mendadak dan juga tidak ada tawaran pekerjaan yang masuk. Selain itu, Lucinta Luna juga telah menghabiskan banyak uang untuk membeli narkotika. Karena seperti yang telah kita ketahui juga bahwa harga narkotika cukup mahal atau tidaklah murah. Kemudian yang ketiga, di bidang sosial. Adanya kasus ini mengakibatkan Lucinta Luna mendapat banyak cacian atau hujatan dari netizen. Kemudian, Lucinta Luna juga telah mencoreng nama baik keluarganya. Yang keempat, di bidang psikologi. Para pengguna obat-obatan yang telah dipakai oleh Lucinta Luna dapat mengalami gangguan mental, depresi, merasa tertekan, dan juga hilang ingatan. Kemudian, kasus 17 pengedar narkoba di Indonesia yang dikendalikan oleh mafia dari Malaysia. Kasus ini bermula ketika Polda Riau beserta jajarannya mengamankan puluhan kilogram sabu pada bulan Oktober tahun ini. Penangkapan para pengedar dilakukan di berbagai macam lokasi. Kemudian, pada saat penyelidikan, Kapolda menyatakan bahwa para pengedar tersebut dikendalikan oleh mafia yang berasal dari Malaysia, di mana nama mafia tersebut bernama Mr. Uncle. Sebanyak 17 orang pelaku narkoba jaringan internasional langsung diamankan di Mapolda Riau usai dibekuk dari sejumlah lokasi. Belasan orang tersebut berperan sebagai panda, kurir, dan pengedar narkoba. Penangkapan besar-besaran tersebut berawal dari ditangkapnya seorang penerima narkoba di kawasan Dumai. Dari hasil pengembangan, polisi kemudian menangkap seorang bandar dan berlanjut penangkapan kurir serta pengedar narkoba. Barang bukti yang diamankan mencapai jumlah fantastis, 64 kg sabu dan 10.000 butir pil ekstasi. Polisi menyebut jaringan ini dikendalikan oleh sindikat di Malaysia. Berikut merupakan dampak negatif pada kasus ini.
Yang pertama, meningkatnya penggunaan narkotika di Indonesia. Pada kasus ini, terdapat 17 pengedar narkoba yang terpencar di berbagai macam lokasi. Hal ini menyiratkan bahwa narkotika mudah untuk didapatkan, sehingga meningkat pula penggunaan narkotika di Indonesia. Yang kedua, hancurnya masa depan para generasi bangsa, karena semakin mudah narkotika untuk didapatkan. Yang ketiga, sumber daya manusia di Indonesia menjadi buruk karena para pengguna narkotika mendapatkan dampak negatif baik secara fisik maupun mental. Yang keempat, meningkatnya kriminalitas di Indonesia. Hal ini dikarenakan apabila kita sudah kecanduan narkotika, maka kita tidak bisa berhenti begitu saja. Nah, kemudian seperti yang telah kita ketahui bahwa narkotika memiliki harga yang cukup mahal. Apabila seseorang ingin membeli narkotika namun tidak mempunyai uang dan tetap harus mengkonsumsi hal tersebut, maka bisa saja ia mencuri. Dan ini akan meningkatkan kriminalitas di Indonesia. Yang kelima, melemahnya ketahanan ekonomi di Indonesia. Maksudnya narkotika dengan mudah di Indonesia dapat menurunkan atau melemahkan ekonomi Indonesia. Yang keenam, dapat menurunkan semangat bela negara. Kemudian yang terakhir, dapat mencoreng nama baik negara Indonesia karena banyaknya kasus penggunaan narkotika di Indonesia. Nah, selanjutnya terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba. Pertama, letak geografi Indonesia, di mana berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan demikian, wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang memiliki keterkaitan yang penting dengan iklim dan perekonomian. Negara Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudra ini memiliki kemungkinan untuk menjadikan negara Indonesia sebagai persimpangan lalu lintas dunia, baik melalui lalu lintas udara maupun lalu lintas laut. Nah, selain itu, negara Indonesia juga dapat dijadikan sebagai titik persilangan kegiatan perekonomian dunia antara negara-negara industri dengan negara-negara yang sedang berkembang. Misalnya, perdagangan yang terjadi antara negara Korea, Jepang, dan RRC dengan negara-negara yang berada di kawasan Asia, Afrika, dan juga Eropa. Nah, dengan adanya penyebaran juga perdagangan internasional ini, maka sangat memungkinkan bahwa penyebaran narkoba menjadi lebih meluas dan juga lebih mudah untuk diedarkan di berbagai belahan dunia. Nah, selanjutnya faktor yang kedua adalah faktor ekonomi, di mana biasanya para pecandu narkoba lebih memilih untuk menggunakan narkoba dikarenakan adanya masalah keuangan. Oleh karena itu, maka dapat kita ketahui bahwa keuangan ataupun finansial dari setiap individu dapat mempengaruhi seseorang tersebut menyalahgunakan narkoba. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor pemerolehan obat, di mana seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa Indonesia terletak di antara perdagangan internasional. Oleh karena itu, maka sangat memudahkan dalam memperolehkan obat-obat terlarang tersebut. Nah, selanjutnya, faktor yang keempat adalah faktor fisik, di mana biasanya pecandu narkoba ini pernah mengalami kekerasan fisik, emosional, maupun seksual. Oleh karena itu, menyebabkan adanya gangguan pada fisik dari pecandu narkoba tersebut, sehingga pecandu narkoba tersebut lebih memilih untuk menggunakan narkoba sebagai jalan keluar atau sebagai jalan penyelesaiannya. Nah, selanjutnya faktor yang kelima yaitu faktor kepribadian, di mana biasanya para pecandu narkoba memiliki kepribadian yang tertutup dan cenderung sulit untuk menyampaikan kegundahannya. Nah, oleh karena itu biasanya para pecandu narkoba memilih untuk menggunakan narkoba sebagai jalan keluar untuk lari dari masalah kehidupan yang sedang ia alami. Nah, faktor selanjutnya atau faktor yang terakhir adalah faktor sosial, di mana faktor sosial ini dapat berupa keinginan untuk mengikuti suatu tren atau gaya, ataupun keinginan untuk dapat diterima dalam suatu kelompok atau suatu lingkungan. Nah, biasanya faktor sosial ini dipengaruhi oleh 3 lingkungan, bisa berupa lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan sebaya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pada umumnya, kebanyakan pecandu narkoba itu berasal dari keluarga yang kurang harmonis. Oleh karena itu, maka keluarga memiliki peranan yang besar dalam mengatasi kecanduan narkoba ini. Nah, kemudian terdapat juga pengaruh dari lingkungan sekolah, di mana misalnya sekolah tersebut berlokasi di tempat yang dekat dengan tempat hiburan, ataupun memiliki peraturan yang tidak terlalu ketat ataupun tidak disiplin. Nah, dengan adanya hal tersebut, maka dapat lebih membebaskan para murid untuk menggunakan obat-obat terlarang tersebut dan terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Nah, selanjutnya terdapat juga lingkungan sebaya. Lingkungan sebaya ini sebenarnya
sebenarnya lebih berpengaruh pada pergaulan yang dimiliki oleh pemakai tersebut. Contohnya, kita misalnya nih memiliki suatu teman di mana teman kita ini merupakan seorang pecandu narkoba. Nah, apabila kita berteman dengan pecandu narkoba, kita yang awalnya tidak sama sekali mau menyentuh ataupun menggunakan narkoba, akan mencoba-coba untuk menggunakan narkoba tersebut, dan akhirnya keterusan sampai menjadi ketagihan. Nah, hal tersebut tentunya menjadi pelajaran bagi kita bahwa pergaulan itu sangat mempengaruhi bagaimana dampak dalam diri kita untuk kedepannya. Apabila kita bergaul dengan orang yang baik, maka tentunya kita akan terpengaruh dalam hal-hal yang positif. Dan apabila kita terpengaruh dengan hal-hal yang buruk, maka berarti lingkungan kita merupakan lingkungan yang buruk dan sebaiknya kita jauhi. Berikut ini merupakan beberapa metode yang dapat dilakukan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang paling efektif dan mendasar adalah metode preventif dan metode promotif. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah metode represif, dan upaya yang manusiawi adalah kuratif serta rehabilitatif. Nah, program yang pertama adalah program promotif, di mana program promotif ini kerap juga dikenal sebagai program preemptif atau program pembinaan. Nah, dalam program ini yang menjadi sasaran pembinaan adalah para anggota masyarakat yang sama sekali belum pernah menggunakan narkoba atau bahkan sama sekali tidak mengetahui apa itu narkoba. Nah, prinsip yang dijalani dari program ini adalah dengan meningkatkan peranan dan kegiatan masyarakat sehingga kelompok tersebut menjadi lebih sejahtera secara nyata dan tidak pernah berpikir untuk menggunakan narkoba sebagai cara dalam memperoleh kebahagiaan. Nah, bentuk program yang ditawarkan dalam program ini adalah bentuk pelatihan, kemudian melakukan dialog interaktif, dan juga terdapat beberapa kegiatan lainnya seperti kelompok belajar, kelompok usaha, kelompok berolahraga, dan juga seni budaya. Pelaku program yang paling tepat untuk program ini adalah lembaga-lembaga masyarakat yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah. Nah, program yang kedua adalah program preventif, di mana program preventif ini dikenal juga sebagai program pencegahan. Biasanya program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang sama sekali belum mengenal narkoba, agar mereka dapat mengetahui seluk-beluk dari narkoba dan menjadikan mereka tidak tertarik terhadap menyalahgunakan narkoba. Nah, program ini biasanya dilaksanakan oleh pemerintah, akan tetapi akan menjadi lebih efektif apabila dibantu oleh sebuah instansi ataupun institusi lainnya. Misalnya seperti lembaga-lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, perkumpulan, dan yang lain sebagainya. Nah, ada juga beberapa bentuk dan agenda kegiatan dari program preventif ini. Pertama, dengan melakukan kegiatan berupa kampanye anti penyalahgunaan narkoba. Kedua, melakukan kegiatan berupa pemberian penyuluhan mengenai seluk-beluk narkoba. Ketiga, memberikan pendidikan dan pelatihan terhadap kelompok sebaya, di mana biasanya program ini dilaksanakan di lembaga pendidikan seperti sekolah ataupun kampus dengan melibatkan narasumber dan pelatih yang bersifat tenaga profesional. Yang keempat, upaya dalam mengawasi dan mengendalikan produksi narkoba serta distribusi narkoba di kalangan masyarakat, di mana tujuannya agar narkoba dan bahan pembuatnya tidak beredar secara sembarangan di kalangan masyarakat. Namun, melihat keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas, maka dapat dikatakan bahwa program ini masih belum dapat berjalan secara optimal. Nah, program yang ketiga yaitu program kuratif, di mana program kuratif ini biasanya disebutkan juga sebagai program pengobatan. Nah, program kuratif ini biasanya ditujukan kepada para pemakai narkoba. Tujuan dari program ini adalah untuk membantu dalam mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba. Selain itu, program ini juga berfungsi untuk menghentikan pemakaian narkoba. Nah, dalam program ini tidak sembarang pihak diperbolehkan untuk mengobati dan menyembuhkan para pemakai narkoba. Hanya dokter yang telah mempelajari narkoba secara khususlah yang diperbolehkan untuk menyembuhkan dan mengobati para pasien pemakai narkoba. Nah, pengobatan ini sangatlah rumit dan membutuhkan kesabaran dalam menjalaninya. Oleh karena itu, kunci keberhasilan dari pengobatan ini adalah hubungan kerjasama yang baik antara dokter, pasien, dan juga keluarga dari pasien. Nah, berikut ini merupakan beberapa kegiatan yang dilakukan dalam program pengobatan ini. Pertama, pemberhentian secara langsung dari pemakaian narkoba. Yang kedua, pengobatan terhadap gangguan kesehatan akibat pemberhentian dari pemakaian narkoba atau detoksifikasi. Yang ketiga, pengobatan terhadap kerusakan organ tubuh akibat pemakaian dari narkoba. Keempat, pengobatan terhadap penyakit lain yang dapat masuk bersamaan dengan narkoba, seperti hepatitis B atau C, HIV atau AIDS, sifilis, dan penyakit lainnya.
Nah, program yang keempat yaitu program rehabilitatif, di mana program ini sering juga disebutkan sebagai upaya pemulihan jiwa dan raga. Biasanya, program ini ditujukan kepada para penderita narkoba yang telah lama menjalani program kuratif. Nah, tujuan dari program ini adalah supaya para pecandu narkoba tersebut tidak kembali menggunakan narkoba dan bisa terbebas dari berbagai penyakit yang menggerogotinya akibat pemakaian dari narkoba ini. Misalnya seperti kerusakan fisik, kerusakan mental, dan juga beberapa penyakit bawaan seperti HIV atau AIDS yang telah ikut menghampiri dirinya dikarenakan penggunaan narkoba. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwa pengobatan narkoba tanpa adanya proses rehabilitatif ini tidaklah bermanfaat. Nah, program yang kelima yaitu program represif, di mana program represif ini merupakan program yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar, dan para pemakai narkoba secara hukum. Di mana program ini merupakan instansi pemerintah yang berkewajiban dalam mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi dari narkoba. Selain itu, program ini juga dapat dijadikan sebagai penindakan bagi para pemakai narkoba yang telah melanggar undang-undang mengenai narkoba. Nah, instansi yang terkait dengan program ini dapat berupa polisi, Departemen Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM, Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan, dan Pengadilan. Nah, di mana masalah penyalahgunaan narkoba ini merupakan masalah yang kompleks yang biasanya disebabkan oleh 3 faktor. Bisa berasal dari faktor lingkungan atau sosial, faktor individu, dan juga faktor ketersediaan. Nah, oleh karena itu maka dapat kita ketahui bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba yang paling efektif adalah dengan melakukan pendekatan secara terpadu atau secara komprehensif. Program yang keenam yaitu program advokasi, di mana program ini diarahkan untuk menghasilkan kebijakan yang dapat mendukung peningkatan penerapan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Nah, program selanjutnya atau program yang ketujuh yaitu supply reduction, di mana program ini dapat dilaksanakan dengan melakukan penggerebekan di tempat-tempat pengedaran narkoba dan juga melakukan penggerebekan di tempat-tempat yang dapat dijadikan sebagai tempat produksi narkoba. Selain itu, melakukan pengawasan terhadap jalur narkoba yang ilegal, kemudian melakukan pemberantasan terhadap peredaran narkoba di pasar gelap, dan juga melakukan razia di beberapa tempat yang patut dicurigai sebagai sarang dari pengedaran narkoba. Selain itu, penetapan dari hukuman mati terhadap mereka yang melakukan pelanggaran berat dan juga penetapan hukum dilakukan secara tegas tanpa memandang bulu. Nah, faktor selanjutnya atau faktor yang terakhir yaitu berupa pengurangan permintaan atau demand production, di mana program ini dilakukan sebagai tindakan preventif atau pencegahan yang dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan mengenai bahaya narkoba. Nah, selain itu, program ini juga dapat dijadikan sebagai pendidikan afektif untuk meningkatkan harga diri, percaya diri, dan juga citra diri. Adapun strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba di masyarakat dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, pendidikan dan pelatihan. Merencanakan dan melaksanakan kursus pelatihan untuk berbagai kelompok masyarakat, misalnya seperti orang tua, tokoh-tokoh masyarakat, dan kalangan remaja, dengan memberitahu mengenai strategi-strategi dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, keterampilan dalam mengasuh anak, pelatihan kerja untuk kalangan remaja, dan lain-lain. Kedua, kebijakan dan peraturan. Masyarakat perlu menyusun kebijakan dan peraturan mengenai pencegahan dan penanggulangan penggunaan narkoba dan zat adiktif lainnya. Ketiga, kegiatan kemasyarakatan, di mana tokoh-tokoh masyarakat dapat mendorong dan menggerakkan seluruh masyarakat, terutama para remaja, untuk bergiat dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan kegiatan kemasyarakatan, seperti kerja bakti, pemeliharaan kebersihan, kesehatan, dan penghijauan lingkungan. Yang keempat, promosi hidup sehat. Tokoh-tokoh masyarakat dapat menyusun program-program yang dapat mengutamakan pada pengembangan hidup sehat. Misalnya seperti melakukan gerak jalan, lomba berolahraga, rekreasi bersama, senam bersama, dan melakukan kegiatan-kegiatan positif lainnya yang dapat mengembangkan hidup sehat. Yang kelima, sistem rujukan. Tokoh-tokoh masyarakat bisa membantu mereka yang rawan atau mereka yang telah menjadi korban narkoba untuk mendapatkan pelayanan pengobatan, perawatan, ataupun rehabilitasi sosial melalui sistem rujukan ataupun tata cara yang telah disepakati. Yang keenam, pembentukan konseling dari kalangan masyarakat. Tokoh-tokoh masyarakat atau organisasi sosial masyarakat sebagai relawan untuk memberikan konsultasi atau konseling kepada warga dan remaja-remaja yang memiliki masalah pribadi dan atau yang memiliki kerawanan untuk menggunakan narkoba, dan bisa juga untuk para korban yang telah menggunakan narkoba.
Nah, strategi yang terakhir atau yang ketujuh yaitu organisasi, di mana strategi ini dilakukan dengan penetapan prosedur hubungan kerjasama antara organisasi sosial masyarakat yang satu dengan yang lainnya dan dengan kerjasama terhadap tokoh-tokoh masyarakat, baik yang formal maupun yang non-formal, sangat penting untuk memperlancar dan meningkatkan koordinasi dalam penanggulangan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungannya. Berikut ini merupakan beberapa tips yang dapat dilakukan untuk mencegah penggunaan narkoba yang dilansir dari website resmi BNN atau Badan Narkotika Nasional. Yaitu pertama, jangan pernah mencoba-coba untuk menggunakan narkotika atau narkoba kecuali atas dasar pertimbangan medis ataupun dokter untuk alasan pengobatan maupun untuk terapi. Yang kedua, mencari tahu akan berbagai macam dampak buruk narkoba. Jadi sebelum menggunakan narkoba, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan narkoba dan bagaimana pengaruh dari penggunaan narkoba tersebut terhadap kesehatan tubuh manusia. Nah, cara selanjutnya yaitu dengan memiliki kegiatan-kegiatan yang positif. Misalnya dengan belajar, berolahraga, ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi yang dapat memberikan pengaruh positif bagi diri kita. Kemudian, jika memiliki suatu masalah, maka carilah jalan keluar yang baik. Dan jangan jadikan narkoba sebagai jalan pelarian atau jalan keluar. Dikarenakan pada saat ini banyak sekali remaja yang dikarenakan depresi atas putus cinta dengan pasangannya, kemudian memilih narkoba sebagai jalan keluar, di mana sebenarnya tindakan tersebut bukanlah tindakan yang benar. Nah, cara selanjutnya yang dapat dilakukan adalah dengan selalu mengingat bahwasannya selalu terdapat ancaman yang akan diberikan kepada para pengguna narkoba, terutama pada para pengedar narkoba. Kemudian, menggunakan waktu dan tempat yang aman, jangan berkeluyuran malam-malam, dan gunakanlah waktu luangmu untuk bersantai dengan keluarga, belajar, berolahraga, dan juga melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Kemudian, memilih pergaulan yang baik dan jauhi pergaulan yang buruk, di mana pergaulan yang buruk ini dapat mempengaruhi diri kita dan juga menjerumuskan diri kita pada hal-hal yang buruk. Dan selain itu juga dapat menjerumuskan diri kita pada penyalahgunaan narkotika maupun narkoba. Dimana seperti yang kita ketahui, pada saat ini banyak sekali remaja yang menggunakan narkoba dikarenakan pengaruh dari temannya. Nah, selanjutnya pasti kita bingung kan, kemudian bagaimana sih dengan pecandu narkoba? Nah, jadi seorang pengguna narkoba yang sudah mengalami kecanduan akan sulit untuk dilepas dari jeratan barang tersebut. Oleh karena itu, maka diperlukan langkah cepat, yaitu salah satunya dengan menghubungi BNN. Di mana BNN ini merupakan singkatan dari Badan Narkotika Nasional yang juga merupakan lembaga resmi pemerintah. Nah, jadi proses yang biasanya dilakukan untuk mengatasi kecanduan narkoba ini adalah dengan menggunakan proses rehabilitasi. Di mana proses rehabilitasi ini dapat didaftarkan secara online dan akan dilakukan secara total agar pemakai tidak lagi kembali menggunakan obat-obat terlarang tersebut. Nah, secara umum terdapat 4 langkah yang biasanya dilakukan untuk mengatasi kecanduan narkoba ini. Di antaranya adalah proses pertama yang dilakukan adalah proses pemeriksaan, di mana proses pemeriksaan ini tidak hanya dilakukan oleh dokter, tetapi juga oleh terapis. Nah, proses pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kecanduan yang dialami dan adakah efek samping yang timbul dari penggunaan narkoba tersebut. Jika si pemakai mengalami depresi atau bahkan gangguan perilaku, maka terapis akan menyembuhkan efek tersebut terlebih dahulu, baru kemudian melakukan proses rehabilitasi. Nah, tahapan selanjutnya atau tahapan yang kedua adalah tahapan detoksifikasi, di mana seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa dalam mengatasi kecanduan narkoba ini terdapat beberapa langkah-langkah yang biasanya dilakukan. Dan salah satu yang cukup memberatkan itu adalah tahapan detoksifikasi, di mana pada tahapan ini pengguna harus 100% berhenti dalam menggunakan obat-obat berbahaya. Dan reaksi yang ditimbulkan juga cukup menyakitkan, dimulai dari rasa mual hingga badan terasa sakit. Di samping itu, pecandu juga akan merasa tertekan. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya asupan obat penenang yang dikonsumsi seperti biasa. Nah, selama proses detoksifikasi ini, dokter akan meringankan efek yang tidak mengenakan tersebut dengan memberikan obat. Nah, selain itu, pecandu juga harus memperbanyak minum air agar terhindar dari dehidrasi dan juga perlu untuk mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi untuk dapat memulihkan kondisi tubuh mereka. Nah, lamanya proses dari detoksifikasi ini bergantung pada tingkat kecanduan yang dialami dan juga tekad yang dimiliki oleh pecandu ataupun pemakai untuk dapat sembuh dari penyakit tersebut, di mana penyakit tersebut berupa kecanduan terhadap narkoba.
Nah, tahapan selanjutnya atau tahapan yang ketiga adalah tahapan stabilisasi, di mana setelah proses detoksifikasi berhasil dilewati, maka selanjutnya dokter akan menerapkan langkah stabilisasi, di mana tujuan dari penerapan tahapan ini adalah untuk membantu pemulihan dalam jangka panjang dengan memberikan resep dokter. Tidak hanya itu, pemikiran tentang rencana ke depan juga akan diarahkan agar kesehatan mental tetap terjaga dan tidak kembali terjerumus ke dalam bahaya obat-obatan terlarang. Nah, tahapan selanjutnya atau tahapan yang terakhir adalah tahapan pengelolaan aktivitas, di mana setelah melalui proses rehabilitasi, maka pecandu yang sudah sembuh akan kembali menjalani kehidupan normal seperti biasanya. Dan oleh karena itu, maka diperlukan pendekatan dengan orang-orang terdekat, misalnya seperti keluarga dan teman, untuk dapat mengawasi aktivitas dari mantan pemakai. Nah, biasanya dengan tidak adanya dukungan dari orang-orang sekitar, maka keberhasilan dalam mengatasi kecanduan terhadap obat-obat terlarang tidak akan berjalan dengan lancar. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya kejadian dari banyaknya pemakai yang sudah sembuh lantas mencoba kembali menggunakan obat-obatan terlarang tersebut. Hal tersebut dikarenakan adanya pergaulan yang salah yang menjerumuskan pencandu tersebut untuk kembali menggunakan obat-obat terlarang tersebut. Nah, oleh karena itu, maka pengelolaan aktivitas sangat penting agar dapat terhindar dari pengaruh negatif. Jadi, narkotika merupakan suatu zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketergantungan dan tidak boleh disalahgunakan. Terdapat dasar hukum yang mendasari penyalahgunaan narkotika, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Meskipun telah diatur dalam undang-undang, tetap saja Indonesia memiliki beberapa kasus penyalahgunaan narkotika, seperti penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh perwira polisi, anak wakil Bupati Banyuasin, artis Miley Cyrus, para pelajar, artis Lucinta Luna, dan juga kasus pengedaran narkoba yang dilakukan oleh sindikat yang dikendalikan oleh mafia dari Malaysia. Nah, kemudian apa sih dampak yang dihasilkan apabila seseorang mengkonsumsi narkotika? Bagi individu itu sendiri, para pengguna akan dikucilkan dari masyarakat, mengalami gangguan fisik ataupun mental, kehabisan uang, dan lain sebagainya. Untuk bangsa Indonesia akan kehilangan para penerus bangsa, dapat meningkatkan kriminalitas di Indonesia, dan juga dapat menyebabkan disintegrasi bangsa. Nah, meskipun demikian, tentu saja terdapat beberapa solusi pencegahan yang bisa dilakukan. Yang pertama, jangan pernah sekali-sekali mencoba narkotika. Yang kedua, mengetahui dampak buruk yang dihasilkan apabila kita mengkonsumsi narkotika. Yang ketiga, tetaplah memiliki kegiatan yang positif. Yang keempat, apabila kita mempunyai masalah, maka carilah jalan keluar, bukan menggunakan narkotika. Kemudian, milikilah pergaulan yang bagus dan jangan pernah terjerembab ke dalam pergaulan buruk yang menyeret Anda untuk mencoba menggunakan narkotika. Nah, sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa untuk stay safe dan tidak pernah coba-coba menggunakan narkoba. Say no to drugs. Sekian, terima kasih.